Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelas 7 di SMP Negeri 1 Siliragung. Pada saat ini saya mengampu mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, yang tidak asing lagi bagi kalian. Hanya saja di SMP nanti ada pendalaman dan pengembangan materi dan peningkatan kompetensi. Artinya apa? Ketika kalian di SD, kalian hanya mengenal kulitnya saja. Nanti di SMP, kalian akan menambah pengetahuan itu dengan mempelajari bagian dalamnya atau mempelajari buahnya. Berikutnya tentang kompetensi. Kompetensi yang harus kalian capai itu ada peningkatan terhadap pemahaman dan penerapan. Artinya, ketika kalian di SD, kalian hanya mempelajari melalui hafalan. Misalnya, ciri-ciri tumbuhan yang hidup di tempat yang basah itu kalian harus menghafalkan. Kalau di SMP, kalian nanti akan mencari dan menemukan sendiri ciri-ciri tersebut. Berikut ini akan saya paparkan melalui slide-slide yang berkaitan dengan materi selama 1 semester. Saya biasa dipanggil Bu Endang. Pendidikan terakhir saya sarjana S1 Pendidikan Fisika dari Universitas Negeri Malang. Saat ini saya sedang belajar di S2 Pendidikan IPA Universitas Negeri Jember. Dalam 1 semester materi IPA ada 5 bab. Saat ini saya menyampaikan pengantar dulu, belum masuk pada pokok bahasan. Kamis depan bab 1 tentang objek IPA dan pengamatan. Objeknya seperti apa, proses pengamatannya bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Bab 3 zat dan karakteristiknya, proses perubahan wujud zat dan sifat-sifatnya. Bab 4 suhu dan perubahan kalor. Setiap perubahan suhu yang terjadi pada suatu benda akankah berpengaruh terhadap jumlah kalor yang dimiliki benda tersebut. Yang terakhir adalah energi. Krisis energi menjadi permasalahan yang menarik dibahas di bab ini, khususnya krisis energi yang ada di lingkungan kita. Saya memperkenalkan 2 tokoh muda. Beliaunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin kalian tidak asing, yang menentukan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, mungkin juga ada yang sudah tahu, beliaunya seorang ahli, seorang ilmuwan, seorang saintis. Mudah-mudahan amalnya sampai saat ini masih mengalir karena konsep dan prinsipnya tentang IPA dan astronomi masih digunakan di dunia pendidikan. Bagaimana beliau ini berhasil? Mereka memiliki bekal dalam berliterasi dan memiliki skill 4K. Apakah literasi? Bagaimana kalian mampu memandang peristiwa, bagaimana melakukan, bagaimana menerapkan, dan hasilnya seperti apa? Seperti apa yang dilakukan oleh seorang saintis. Kemudian 4K adalah skill berpikir kritis, kreatif, memiliki sifat kerjasama dan komunikatif. Sehingga karakter ini akan membentuk kalian, dan kalian butuhkan 10-15 tahun ke depan, kalian akan menjadi seorang yang memiliki moral, iman, takwa, jujur, dan rendah hati. Kemudian dalam bekerja, kalian memiliki sifat yang tangguh, kerja keras, dan pantang menyerah. Itulah kesuksesan atau ketuntasan yang akan kalian capai ke depan. Nah, modal utamanya apa? Sukakah kalian pada IPA? Please deh. I love IPA. Fenomena ini ada di depan kalian, di sekitar kalian. Ada sungai, tidak mungkin kalian tidak mengenal sungai. Matahari sedang terbenam,
Kemudian ada sekelompok kambing sedang makan rumput. Sebuah pengetahuan akan menjadi suatu ilmu, maka akan dilakukan oleh seorang ahli atau saintifis seperti yang pertama, kalian tidak asing juga, beliaunya adalah Pak Habibie. Mereka bekerja di dalam ruangan dalam hal teknologi. Gambar yang kedua, bekerja di luar ruang angkasa, seorang astronom. Nah, bagaimana aktivitas dalam pembelajaran IPA? Nanti kalian mengisi survei sesuai dengan link yang saya berikan melalui video atau YouTube, kemudian melakukan presensi di WA. Suatu saat kita bisa melakukan Zoom, Google Classroom, atau Edmodo. Ada kerjasama antara guru dan siswa. Yang utama adalah sumber belajar. Sumber belajar tidak hanya pada buku paket, buku lain bisa melalui internet, jadi menggunakan Blogspot atau Google, serta alam. Sekarang sistem penilaian. Sistem penilaiannya berbobot. Dalam aktivitas sehari-hari memiliki bobot 60. Apa saja? Ada absensi, aktivitas kalian bertanya dan menjawab, bagaimana kalian berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan tugas. Bobot yang kedua ada pada ulangan. Misalnya kalian memiliki nilai 100 untuk bobot A, jadi nilai kalian adalah 60. Ketika nanti ulangan kalian mendapatkan nilai 80, 40%-nya adalah 32. Kalian sudah memiliki nilai 92. Mudah kan? Nah, kerjakan nanti survei, saya beri linknya. Waktunya sampai hari Selasa 28 Juli jam 12 siang. Linknya saya tutup. Kemudian berikutnya untuk pembelajaran hari Kamis, sebutkan satu objek pengamatan, sebutkan satu contoh kegiatan mengukur. Keduanya ditulis di WA grup sampai jam 10. Jadi sampai pelajaran ini selesai. Demikian yang saya sampaikan saat ini. Untuk pembelajaran berikutnya kita masih menggunakan dengan pola yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.